Shalom. Hari ini kita akan mendengarkan renungan Alkitab dari 2 Tawarik pasal 34 sampai 36. Dari 3 pasal ini kita bisa mendapatkan banyak pelajaran rohani. Di antaranya adalah orang yang melakukan perintah Tuhan mendapatkan perlindungan Tuhan. Tetapi orang yang tidak melakukan perintah Tuhan tidak mendapatkan perlindungan Tuhan. Yosia melakukan perintah Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. 2 Tawarik pasal 34 ayat 2 mengatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ia mentahirkan Yehuda dan Israel dari penyembahan berhala. Ia menghancurkan tempat-tempat pemujaan dan patung-patung berhala. Kemudian ia mengajak orang-orang Yehuda dan Israel mengikat perjanjian dengan Tuhan untuk hidup menurut Taurat Tuhan. Selama masa pemerintahan Yosia, Yehuda mengalami kedamaian dan tidak ada musuh menyerang. Tetapi pada akhir hidupnya, ia mengabaikan satu pesan Tuhan sehingga ia mati terbunuh. Neko raja Mesir hendak berperang melawan raja Asyur di Karkemis di tepi sungai Efrat. Untuk sampai ke Karkemis, Neko dan pasukannya harus melalui wilayah Yehuda. Meskipun Neko tidak bermaksud memerangi Yehuda, Yosia keluar menghadang Neko. Neko memberi pesan kepada Yosia bahwa ia tidak bermaksud menyerang Yehuda dan meminta Yosia jangan melawannya. Permintaan Neko kepada Yosia sebetulnya pesan Tuhan kepada Yosia, tetapi Yosia tidak mengindahkannya. Ia tetap menghadang Neko di Megido dan mati terbunuh. 2 Tawarik pasal 35 ayat 22 mengatakan, tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Tuhan bisa memberikan pesan kepada kita melalui orang lain, bahkan melalui orang yang tidak percaya kepadanya. Tetapi kadangkala kita keras kepala seperti Yosia, tidak mau mendengarkan pesan Tuhan sehingga mendatangkan petaka bagi hidup kita. 4 raja Yehuda terakhir adalah raja-raja yang tidak melakukan perintah Tuhan. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. 2 Tawarik 36 ayat 5 mengatakan, Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Akibatnya mereka ditaklukkan oleh bangsa-bangsa lain. Yoas yang menggantikan Yosia ditaklukkan oleh Neko raja Mesir. Bisa jadi penaklukan ini masih berhubungan dengan kebodohan Yosia yang menghadang Neko di Megido. Neko memecat Yoahas dan menggantinya dengan Yoyakim dan mendenda Yehuda 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Yoyakim yang menggantikan Yoahas ditaklukkan oleh Nebukadnezar raja Babel dan dibawa ke Babel. Yoyakin yang menggantikan Yoyakim juga ditaklukkan oleh Babel. Ia dan sebagian orang Yehuda dibawa ke Babel. Demikian juga dengan Sedekia raja Yehuda terakhir ditaklukkan oleh Babel. Ia dan sebagian lagi orang Yehuda dibawa ke Babel. Bait Allah dan kota Yerusalem dihancurkan sehingga menjadi reruntuhan. Orang yang melawan Tuhan akan dilawan oleh Tuhan. Tetapi orang yang tunduk kepada Tuhan akan dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Menjadi orang Kristen yang taat tidak berarti tidak akan mengalami masalah. Selama kita hidup di dalam dunia yang berdosa, kita akan menjumpai masalah. Tetapi Tuhan akan menolong kita menghadapi dan mengatasi masalah tersebut. Mazmur 34 ayat 20 sampai 21 mengatakan, kemalaman orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Karena itu mari kita menjadi orang Kristen yang taat kepada Tuhan, meskipun sedang menghadapi masalah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.